Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pagi ini jam setengah 3 lewat 10 menit. Setengah 3 pagi lewat 10 menit. Tidur cepat, terbangun setengah 3 pagi. Sholat tahajud, duduk, membaca-baca kitab. Teringat suatu syair di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, Innal mu'alima wa tabiba kilahuma layan sohani izahuma lam yukroma pasbir laka inda pauta tabibaka wahda bijahlika inda pautal mu'alima. Innal mu'alima sesungguhnya guru, wa tabiba dan dokter, kilahuma keduanya, layan sohani tidak akan memberi manfaat apa-apa dokter dan guru itu. Izahuma lam yukroma apabila keduanya tidak dimuliakan. Apa itu memuliakan dokter dan memuliakan guru? Pasbir lika inda pauta tobibaka wabdah bijahlika inda pautal mu'alima, yaitu bersabarlah dengan sakitmu apabila engkau tidak dengar nasihat doktermu, dan bersabarlah dengan kebodohanmu apabila engkau tidak dengar nasihat gurumu. Nah itu tadi, memuliakan dokter dan memuliakan guru adalah dengan menjalankan nasihatnya. Kalau dokter bilang, Pak minum obat ini ya sehari 3 kali, pulang dari rumah sakit, pulang dari klinik, pulang dari puskesmas cuma diminum sekali, sisanya nggak diminum, obatnya belum banyak bekerja. Sakit lagi, Pak jangan makan ini ya, nanti darahnya naik, nggak denger. Terus sakit, darah naik, akhirnya kemana-mana, penyakit kardio namanya juga. Udah darah naik, jantung berdebar, ginjal sakit, 5 tahun kemudian cuci darah, makin parah karena nasihat dokter nggak didengerin. Lalu guru juga begitu sama. Guru bilang belajar dari masih kecil, karena banyak yang kita pelajarin. Itu kita belajar ilmu nahu aja lama belajarnya, belum kita belajar bab akhlak, bab fikih, luar biasa lamanya, nggak mau didengar. Kita ngapalin kitab itu nahu supaya apa? Supaya hafal, supaya mengerti, mudah dipahami. Wa ayyakuna nafi'an bi ilmihi mani'tana bi hifdihi wa fahmihi. Semoga bermanfaat buat ilmunya. Buat siapa? Semoga bermanfaat ilmunya buat siapa? Buat orang yang mau menghafal dan memahaminya. Man wa ayakuna nafian bi ilmihi mani'tana bi hifdihi, buat yang menghafalnya. Karena banyak syair-syair, najom-najom, rumus-rumus di dalam kitab nahwu seperti Nauzuman Alfiyah Ibnu Malik, kemudian kitab Imriti, kitab termasuk juga Jurmiyah, itu kan mesti dihafal. Supaya apa? Supaya kita nyangkut kaidahnya, supaya paham kita kaidahnya. Nggak mau dikerjain, ya udah susah. Nggak usah susah-susah lah. Kitab Matan Jubad, kitab kitab Matan Jubad yang susah kita pikir ada 1000 baris. Kitab yang gampang aja, baik kitab Tuhfatul Atfal. Kalau kita ditanya apa itu ijhar, berapa huruf ijhar, bagaimana cara membaca ijhar, kita nggak tahu ya, karena kita nggak hafal. Coba orang yang hafal mah, berapa huruf ijhar, kalau ditanya berapa huruf ijhar, bukan langsung begitu jawabannya. Dijawab pasti dengan rumusnya, dengan najomnya, karena dia akan teringat seumur hidupnya. Apa dibilang? Wasani wal awalu ijharu qabla ahrufi li khalqi sitin rutibat fal tarifi hamjun paha summa ainun khaun muhmalatani summa ghainun khaun. Nah itu huruf ijhar itu ada 6 disebut tadi, hamjun pahaun, hamzah, kemudian kha, summa ainun, kemudian ain, summa ainun khaun, kemudian kha, muhmalatani bersambung keduanya, ghainun khaun, ghain dengan ha. Nah itu huruf ijhar itu ada 6, gampang ikutinnya. Lah begitu juga kita membaca ke Alfiyah Ibnu Malik. Kalau ditanya apa itu fa'il, tidak apa itu mubtada, al mubtada ismun raf'un mu'abbadu an kulli lafzin amilin mujarradu. Apa itu fa'il? Al fa'ilul ladzi kamar puayata jaidun murirun wajahun ni'mal fatala. Kita hafal semuanya, jadi enak ngapalinnya, nggak didengar nasihat gurunya. Begitu juga kita memulai sedikit-sedikit menghafalnya.
Begitu juga dari kita awamil, dari mengenal huruf dulu, kemudian kita belajar iqra, lalu kita belajar awamil, lalu kita belajar junmiyah, lalu kita belajar imriti, baru kita belajar syair-syair alfiah, lalu baru kita membuka kitab kita, mengerti, memahami. Lah begitu juga orang dalam kehidupan ini ya, mungkin kalau belajar seperti itu tidak semua orang mengerti, bisa dan ada waktunya. Umur semakin bertambah, banyak urusan, banyak pikiran, pening kepala. Nah ini kita sehari-hari dalam kehidupan, mau gampangnya aja, mau cepatnya aja, baca ini 1000 kali maka duit, baca ini 20 kali maka duit 5 miliar masuk. Itu menipu, itu bohong yang kayak begitu mah. Orang membaca sholawat, memohon kepada Allah itu bermalam-malam. Ya walaupun ada yang cepat dulu ketika saya perlu hajat suatu hal penting, bener dah. Saya mau jual suatu barang itu udah lama sekali nggak kejual-jual. Padahal saya udah butuh sekali dengan duit. Lalu saya duduk membaca sholawat munjiat, saya mendirikan sholat sunat hajat 4 rakaat. Kemudian setelah itu tengah malam ini saya membaca sholat munjiat 1000 kali. Lama, mulai jam 12 berakhir jam 4. Lama itu, duduknya juga pegel, terus menerus saya baca. Tapi kalau malam lebih enak, karena malam gangguan gak ada, hening. Kayak malam ini kan hening, gak ada suara apa-apa, cuman suara kipas angin doang ngademin laptop. Kemudian saya baca selama 3 malam. Malam pertama saya baca 1000 kali. Alhamdulillah berakhir lega pikiran. Malam kedua 1000 kali saya baca. Malam ketiga karena saya terburu-buru kelupaan gak sholat hajat, saya baca aja itu udah sekitar 300 atau 400 kali baca, saya baru teringat belum sholat hajat, cuman sholat tahajud doang sama sholat isya. Alhamdulillah itu paginya ada duit, barang saya laku kejual yang saya jual langsung. Itu secara nggak disangka ada orang datang, dia mau beli. Nah begitu juga pada kedua kalinya, beberapa waktu kemudian ketika saya butuh lagi, saya kerjain lagi seperti itu. Saya mau jual barang juga, mohon kepada Allah, 3 malam saya kerjain itu. Dan alhamdulillah habis asar ada yang nganterin duit mau beli barang yang saya jual, laku. Itu ada asbabnya, ada musababnya, ada cita-citanya, ada sesuatu yang saya tuju. Begitu juga kita, misalnya kita ada suatu tanah yang banyak yang kita mau jual susah, kita punya cita-cita nih biar tanah kita laku, kejual itu. Kita sholat hajat, bangun malam, kita sholat tahajud, kita sholat hajat, lalu kita membaca setelah kita memohon kepada Allah, ya Allah ini mudah-mudahan tanah laku kejual, kalau bisa harganya yang ramah kantong saya, menguntungkan yang beli, ada manfaatnya buat yang beli. Juga masalah saya ini apabila ada masalah keuangan ya, atau mau pergi haji barangkali, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat saya ini duit kejualnya. Ya Allah tolongin dengan cara Engkau sendiri supaya tanah saya laku, ataupun apa aja lah, supaya mobil saya laku, atau supaya saya bisa kebeli mobil kayak motor kayak apa kayak rumah kayak. Mohon kepada Allah. Lalu setelah mohon kepada Allah, bacalah sholawat munjiat 1000 kali. Nah itu ada sesuatu yang dituju, yang nyata, lalu memohon kepada Allah. Ini mungkin yang disebut dengan jarul langit. Bukannya kita duduk aja nggak kemana-mana lalu kita berdoa, lalu membaca sholawat. Ya membaca sholawat tentu aja pahalanya dapat, dan Allah menurunkan 70 rahmat bagi orang yang baca salawat, itu benar. Cuma kalau kita cuma melakukan itu, akhirnya apa? Akhirnya fungsi kekalipahan nggak jalan. Manusia akan diturunkan ke diadakan di bumi ini dengan menciptakan Adam, lalu punya keturunan, lalu lahir manusia banyak ini. Tujuannya untuk apa sih semuanya ini? Buat apa semuanya ini diciptakan? Ini jailun fil ardi khalifah, supaya menjadi wakil Allah di bumi untuk memakmurkan bumi. Kalau semuanya orang cuma duduk aja, ya membaca salawat tentu udah kebiasaan kita. Berzikir, membaca salawat kan termasuk berzikir. Itu udah memang udah kebiasaan kita. Kita membaca salawat 1000 kali bermalam-malam, surat munjiat kita baca. Lalu kita membaca salawat Jibril setiap hari, tasbih digital nggak pernah lepas dari tangan kita.
Tujuannya apa? Supaya Allah memudahkan urusan kita, kita mencintai Rasulullah, kejawantahannya adalah dengan baca selawat dan juga perintah Allah. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Nah, itu perintah Allah. Bukannya kita membaca selawat supaya kita, apalagi kan saya lihat kan udah kayaknya udah hubu dunia banget. Saya membaca selawat lalu mendapatkan mobil mewah, rumah mewah. Rasanya Rasulullah juga yang kita salawatin gak kayak begitu. Ada tujuan yang kita capai, bukan tujuan seperti itu, bukan tujuan bermewah-mewah seperti itu. Kayaknya kan kalau orang kayak begitu semuanya kita rasanya ada unsur bohong di dalamnya itu. Orang membaca sholawat untuk mendapat sesuatu itu nggak mudah. Bermalam-malam dia berdoa kepada Allah. Ada orang saya dengar dia menjual rumah ditawar dengan harga yang menyakitkan, tetapi alhamdulillah bisa dibeli dengan harga yang ramah kantong dia. Tapi tidak dengan gampang aja, mesti ada jalannya. Lalu ada orang yang sakit mau melahirkan harus disesar karena bayinya sungsang, karena suaminya sakit juga nggak bisa nyari duit, akhirnya pergi ke puskesmas cuma menumpang motor, cuma itu kendaraan yang ada, mesti dibawa ke kota harus disesar. Tapi alhamdulillah dia membaca sholawat munjiat, pas bacaan ke 500, alhamdulillah bayinya lahirlah. Itu kemudahan dari Allah, kemudahan ketika kita dalam keadaan sulit. Bukannya kita beli mobil mewah lalu saya punya kepentingan lagi rumah mewah. Rasanya sih ya bukannya kagak boleh, tentu boleh. Cuma banyak banget orang di sekitar kita yang mereka untuk makan aja susah. Apakah Allah memilih-milih, oh ini dia dapat nih rumah mewah, mobil mewah? Bukan seperti itu. Orang untuk makan aja susah, kok dia gampang-gampang amat. Emangnya dia udah sekelas wali amat? Nah, kan kayak begitu. Rasanya nggak seperti itu. Saya lihat kan banyak sekali unsur kebohongan yang dibikin sama orang dengan membawa-bawa Rasulullah, dengan membawa-bawa salawat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal yang seperti itu. Kalau kita punya kepentingan nih, kita nih hajat banget nih, kalau nggak ada rumah kita udah susah dah. Kenapa susahnya? Bayar kontrakan tiap bulan, kadang-kadang duitnya ada, yang punya kontrakan marah-marah kalau telat. Lalu tinggal rame-rame juga dengan keluarga, nggak mungkin nanti berebut ini berebut itu, berebut bayar ini bayar itu. Ya Allah, mudah-mudahan punya rumah. Itu hajat kita benar-benar penting. Bukannya orang yang udah punya lalu dia menambah lagi kekayaan, menambah lagi kekayaan. Rasanya itu menjadi korun yang kayak begitu mah. Tujuan orang membaca salawat bukan seperti itu. Kita membaca salawat berdoa kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan saya memohon kepada Engkau supaya saya punya rumah, punya kendaraan. Nih kalau nggak punya kendaraan nganterin anak sekolah susah. Ya Allah, tolong dengan cara apapun ini saya belum ada jalannya. Saya membaca salat mudah-mudahan ada jalannya. Lalu juga sambil kita berusaha tuh jalannya apa tuh? Kita misalnya yang gampang aja lah, kita membuat aplikasi perdagangan online. Tiba-tiba pembeli menjadi rame, kita nggak tahu datang dari mana tuh. Datang dari mana itu pembeli? Allah datengin berkah dan karomah doa yang kita bacakan sholawat kepada Rasulullah, lalu Allah mengabulkan. Nah itu tiba-tiba ada pembeli, tiba-tiba aja ada pembeli sekian puluh orang, sekian belas orang, lalu terus hari-hari meningkat, dapat keuntungan sehari. Dapat ada itu orang jualan aplikasi yang dia bisa menjual omsetnya aja bisa 1,5 miliar. Itu keuntungan untuk dia dari aplikasi 64 juta. Lah itu motor udah kebeli berapa biji? Kalau cuma satu motor 20 juta udah kebeli berapa biji? 3 ya dapat udah. Nah itu begitu. Bukannya kita duduk lalu memohon, ya Allah ini barang mewah, buat lama-lama kita jadi serakah kalau gitu. Apa itu yang disebutkan wailul likulli humazatil lumajah alladzi jama'a mala wa adada, yang mengumpulkan harta lalu menghitung-hitungnya. Kan meminta kepada Allah nggak salah bang, nggak salah, memang nggak salah, Allah suruh, apalagi di sepertiga malam seperti ini. Tapi tujuannya rasanya nih udah mengada-ada aja itu mah udah. Saya sudah membaca selawat lalu mendapat nih barang mewah, lalu saya tujuan cita-cita saya untuk yang lebih mewah lagi seharga 60 miliar, lalu pengen lagi seharga yang lebih tinggi lagi 100 miliar. Rasanya itu mah udah halu yang kayak begitu mah. Ya bukannya tidak bisa, tentu Allah bisa, cuma rasanya kita udah wailul likulli humazatil lumajah. Kalau kita ada cita-cita, apa itu cita-cita kita? Mudah-mudahan saya besok lulus fakultas kedokteran. Mudah-mudahan besok saya lulus fakultas teknik. Kita belajar, kita mohon kepada Allah, lalu kita membaca sholawat.
Saya punya toko nih, toko saya nih, saya isi barang banyak-banyak. Lalu saya ramah tamah dengan pedagang, dengan pembeli. Lalu saya usahakan menjalin hubungan baik dengan pedagang. Lalu saya buka pagi-pagi. Lalu saya malam-malam tahajud, sholat hajat, memohon kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan nanti pagi saya jual, toko saya rame. Lalu saya baca sholawat. Lalu saya sholat duha. Lalu toko yang saya jual rame tiap hari tuh, omsetnya dari mulai sehari cuma 200.000 sampai sehari dapat omset 10 juta. Itu mah wajar. Yang begitu baru. Yang begitu, lalu setelah itu terkumpul duit, dia mau beli apa juga itu bukan urusan kita, itu mau urusan dia lah, itu baru. Karena ada jalannya, ada wasilahnya. Apabila kita keluar dari masjid, kan kaki kita yang melangkah yang kanan keluar dari masjid nih. Allahumma ftahli abwaba min fadlik, ya Allah bukakanlah buat kami abwaba min fadlik. Apabila selesai sholat Jumat, faida qudiyatis sholati min yaumil jum'ah, apabila selesai sholat Jumat, kita disuruh ngapain oleh Allah? Kira-kira suruh ngapain? Pamtajiru fil ardi, bertebaranlah di muka bumi, wabtagu min fadlillah, carilah wabtagu min fadlillah, carilah fadlillah, itu apa itu? Rezeki. Carilah belajar, carilah maisah untuk keluarga kita. Bukannya kita, ya memang ada orang yang hari Jumat nggak kemana-mana, ada, dia di rumah aja. Coba kawan-kawan saya pelaut itu nelayan-nelayan banyak, yang ke kebun juga pagi-pagi aja dia ke kebun sebentar, lalu dia sisanya cepat-cepat mandi, lalu sholat Jumat, lalu setelah Jumat ya dia nggak ngapa-ngapain, di rumah aja. Barangkali kalau zaman dulu ya sekali-kali ke ladang, besok aja hari Sabtu, hari Jumat untuk beribadah. Apalagi setelah asar hari Jumat kita beribadah, itu mah nggak ada masalah. Cuma Allah memerintahkan wabtagu min fadlillah, cari setelah sholat Jumat, setelah sholat, setelah beribadah, wabtagu min fadlillah, carilah keutamaan rezeki dari Allah. Nah itu bukannya kita duduk berpangku tangan lalu mengharapkan ATM terisi sendiri. Nggak semua orang bisa begitu. Nggak, apalagi kalau saya baca sekian lalu saya mendapat, kudu ada jalannya juga. Nggak semua orang bisa begitu. Kenapa ya nggak semua orang bisa begitu? Kalau semuanya orang bisa begitu, nanti fungsi kekalipahan nggak ada, orang mau gampang aja. Nah mungkin begitulah pandangan saya terhadap itu. Makanya kan apabila diajar sama gurunya, guru-guru kita nih, guru-guru kita semua, kita ikutin. Tidak layan sohani izahuma lam yukroma. Nah demikianlah kisah pengalaman saya dan pandangan saya terhadap membaca sholawat. Jangan sampai sholawat itu cuma dijadiin mantra untuk kita males-malesan. Nah, ketika saya menjual suatu barang, saya mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, alhamdulillah membaca sholawat 3 malam, barang itu laku kejual dengan harga ramah kantong dan juga tertutupi kebutuhan. Mudah-mudahan kita jualan juga begitu, jualan online, jualan manual kayak zaman dulu, jualan kita di pasar juga mudah-mudahan begitu. Kita mengharap kepada Allah supaya berdoa sepertiga malam kayak gini nih, kita bangun lalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah meramaikan toko saya, meramaikan jualan saya besok. Tiba-tiba pagi-pagi ramai orang pada beli, itu mah udah wajar. Allah udah kasih kepada kita apa yang kita minta. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya goni hamid, ya mubdi ya mu'id, ya rahim ya wadud, aghnina bihalalika an haramika wa bi fadlika an man siwa. Siapa yang punya pengalaman kisah-kisah dalam kehidupannya, kisah apapun, tentang sholawat, keberkahannya, tentang keberkahan surat Al-Waqiah, surat Yasin, boleh dikirimkan ke email saya sibujangjauh74@gmail.com. Mudah-mudahan nanti kita bacakan di sini, kita naikkan, kita jadikan testimoni, dan juga kita bisa belajar dari beliau-beliau ini, orang-orang yang lebih senior daripada kita, yang udah ada pengalamannya, sehingga kita bisa belajar dari mereka semua. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Udah jam 3 kurang 3 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.